Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester pengelolaan data terdistribusi R01. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu apakah yang dimaksud dengan middleware. Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input atau output. Yang kedua yaitu sebutkan tipe-tipe dari middleware. Yang pertama ada Remote Procedure Calls atau RPC. Klien dapat memanggil prosedur atau fungsi yang berjalan pada komputer lain melalui jaringan. Yang kedua ada tipe Object Request Broker atau ORB, sistem manajemen komunikasi antara klien dan server yang berorientasi objek atau object oriented. Yang ketiga ada Message Oriented Middleware atau MOM, komunikasi asynchronous antar klien melalui sistem message QQ. Keempat ada Publish atau Subscribe MOM, server mengirim pesan ke klien yang mendaftar atau push teknologi. Kelima, akses data berorientasi SQL, middleware antara aplikasi dan server database. Selanjutnya, manfaat dari middleware yaitu independen dari layanan jaringan, handal dan selalu tersedia. Dan terakhir, transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Yang kedua, nomor 2, dalam mempelajari SQL kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba jelaskan dua istilah tersebut. Yaitu DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengelola, mengubah struktur data tipe dari objek pada database seperti index, trigger, table, view, dan lain sebagainya. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language sendiri adalah sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat database baru. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Database recovery merupakan mekanisme untuk pendeteksian kegagalan dan merestore database agar tetap dalam keadaan konsisten pada saat terjadi kegagalan. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya, yaitu kegagalan sistem, kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya adalah software error dan sistem error. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa saja prosedur dalam recovery dan restart data. Yang pertama yaitu backup, yaitu membuat backup database dan log file secara periodik. Yang kedua, logging fasilitas, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Yang ketiga, checkpoint fasilitas, synchronization point antara database dengan data log file. Yang keempat, recovery manager, mengizinkan sistem untuk merestore database ke kondisi yang tepat. Begitu saja jawaban dari pengelolaan data terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.